semuanya, kami dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Kami dari kelompok yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya Patrick, Kristi, Tiffany, Fedelin, Ben, dan Andre. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi penting dalam fisika dasar, yaitu resonansi pada rangkaian RLC seri. Pertama-tama, apa itu RLC seri? RLC seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri di dalam satu jalur arus. Pada rangkaian ini terjadi yang namanya resonansi, di mana reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktif. Nah, nilai reaktif saling menyadakan. Akibatnya, arus menjadi maksimum dan impedensi menjadi minimum. Hal ini mengakibatkan rangkaian hanya bersifat resistif atau hanya dapat menerima, di mana hal ini terjadi ketika suatu frekuensi tertentu, dan frekuensi ini dinamakan dengan frekuensi resonansi, yang dapat dirumuskan dengan 1/2pi kali akar L dikali dengan C, di mana L adalah induktor dan C adalah kapasitor. Resonansi RLC ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti radio, filter sinyal, dan rangkaian penyetel saluran. Sekarang, mari kita kenali alat-alat yang akan kami gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat apa saja yang digunakan dalam praktik fisika dasar rangkaian RLC seri. Yang pertama itu ada induktor yang gunanya untuk menyimpan energi dalam bentuk seng magnet. Nah, yang kedua itu ada kapasitor yang fungsinya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, yang ketiga ini ada resistor yang gunanya untuk menghambat arus listrik. Nah, yang keempat ada sine wave generator yang berfungsi untuk menghasilkan frekuensi yang harusnya bisa kita atur sendiri. Selanjutnya itu ada voltmeter dan ammeter yang digunakan untuk mengukur tegangan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu ada data logger kilog yang digunakan untuk mencatat hasil dari tegangan tadi dalam bentuk digital. Nah, selanjutnya itu ada konektor yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian RLC yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu ada kabel RCA atau banana cable, yaitu untuk menjadi penghubung antara alat ini dan sine wave generator. Langkah pertama adalah dengan menyusun rangkaian RLC secara seri. Hubungkan sine wave generator ke konektor power supply AC. Sambungkan sensor arus dan tegangan ke data logger vlog dengan kabel pitch. Pada isi sense ini kita hidupkan dulu Bluetooth-nya. Nah, setelah hidup, pada pojok kiri atas itu ada device, kita tekan. Nah, kita sambungkan dulu isi sense ini ke data loggernya. Nah, setelah tersambung, pada tampilan device-nya akan menjadi berwarna hijau. Nah, kita perlu mengatur setup-nya, yaitu modenya menjadi continuous, lalu intervalnya 50 ms dan pilih when stop selected. Setelah itu kita atur pada bagian sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Nah, pada bagian sumbu Y-nya kita pilih salah satunya saja, yaitu tegangan. Bisa bebas milih mau tegangan ataupun arus ya. Nah, di sini kita milih tegangan. Lalu pada sumbu X-nya itu waktu. Nah, kita atur juga pada default kita ubah default range-nya menjadi min to max. Setelah itu kita nyalakan sine wave generator kita, lalu atur amplitude-nya menjadi 100. Setelah itu juga atur frekuensinya menjadi 1400. Setelah itu tekan start. Nah, setelah ditekan start, maka gelombangnya akan berjalan. Kita tunggu dulu sampai nanti dia akan membentuk satu gunung dan satu lembah. Nah, setelah terbentuk, kita perlu melihat datanya. Yaitu kita tekan pada kiri yang membentuk garis itu, chart itu. Nah, kita pilih yang bagian kanannya. Di sini tertera data-datanya.
data-data dari tegangan yang disajikan. Nah, di sini kita mencari tegangan maksimumnya pada gelombang yang terbentuk tadi. Kita cari dulu tegangan maksimumnya. Kita cari terus. Nah, jadi tegangan maksimumnya itu berada pada angka 0,013. Begitu juga pada komponen yang lainnya, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Kita buat langkah-langkah yang seperti ini, lalu kita catat tegangan maksimumnya ataupun arus maksimumnya. Dari data percobaan, kita bisa menghitung berbagai parameter penting seperti yang pertama, impedansi atau zat rangkaian, dan yang kedua itu sudut fase atau P dengan persamaan kan P sama dengan XL kurang XC dibagi R. Jadi kesimpulannya adalah resonansi akan terjadi ketika arus maksimum dan impedansi minimum, yaitu ketika XL sama dengan XC. Frekuensi resonansi dipengaruhi oleh beberapa hal. Sebagai contoh, RLC. R adalah resistor, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Serta tak lupa juga dipengaruhi oleh keakuratan atau keakurasian dari alat ukur yang dipunya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.